18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Tututiva cengeng lah segala macam. Padahal supaya para bapak-bapak ini tahu, laki-laki di seluruh Indonesia tahu, kalau seorang perempuan menangis berarti dia berada di puncak kemarahannya. Ada 2 kasus yang berkembang di Jakarta, yaitu Bareskrim. Kita tahu Bareskrim itu sudah dihentikan, katanya ijazahnya identik, tetapi kemudian dibilang asli. Kemudian Polda Metro Jaya sudah sampai tahap pemanggilan terklarifikasi, ya belum saksi baru klarifikasi. Prosesnya masih penyelidikan di 2 tempat tersebut. Kalau Bareskrim dihentikan, di Polda Metro sedang mencari-cari, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga 2 gugatan perbuatan melawan hukum di Solo dan di Sleman. Nah, itu tidak terkait dengan Dr. Tiva, tetapi berkaitan dengan kasus ijazah asli secara keseluruhan. Dan kita tahu saudara sekalian, terus bukti-bukti baru disampaikan melalui media sosial. Terakhir oleh Respons Janipar yang melakukan telaah forensik mengenai perbedaan huruf tumpang tindih huruf, overlapping huruf dengan logo terhadap logo UGM, dan dia dikasih presentase. Jadi presentase antara punya Fronojiwo dan punya 1120 itu dikasih presentase. Jadi kalau Roy Suryo menggunakan metode kasat mata, ini menggunakan metode yang lebih canggih lagi, yaitu dihitung betul persentase overlappingnya, sehingga kesimpulannya tidak identik antara ijazah Fronojiwo dan ijazah Jokowi 1120. Nah, itulah perkembangan terakhir yang unfortunately itu tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan oleh Bareskrim. Jadi pihak-pihak yang berbeda pandangan itu tidak diundang untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Itu perkembangan terakhir. Dan yang jelas perkembangan lebih terakhir lagi adalah Dr. Tiva Uzatyasuma menangis, nggak tahu kenapa menangis. Karena yang saya dengar dia menangis itu kalau dia marah. Ya, kalau marah dia nangis. Tapi kalau dia bersedih dia marah. Dia bersedih dia ketawa. Oke. Sebagai pembukaan saya ingin yang punya hajat dulu, Dr. Tiva Uzatyasuma, silakan. Ya, baik. Jadi perkembangan dari sejak tanggal 22 Mei ya 2025 itu konferensi pers Bareskrim yang justru bagi kami bertiga ini malah nambah lagi evidence tentang dugaan ketidakotentikan, atau sekarang kita pakai istilah fake ya. Kita menggunakan istilah fake dokumen gitu. Fake dokumen. Fake itu ya sering artinya ya palsu, tidak asli lah gitu ya. Kita pakai, kalau palsu udah pada bosan kali ya. Jadi kita pakai istilah fake dokumen. Jadi tapi hati-hati kalau nanti pronunciation orang Indonesia jadi fix ya. Fake ya. Apa fake, ya enaknya? Jadi fake jadi. Formula 4. False. Oke, silakan. Apa Pak Agus? Fake apa false? Non original. Non original lah ya gitu. Ya, dugaan non original dokumen. Ya. Jadi ini saya lihat dari sudut pandang behavior yang terkait dengan dokumen itu. Ini menarik sekali ya. Jadi ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya. Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya besar di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi hafal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada 2 penanggalan, satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di seluruh
koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Barreskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Juhandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Karena Korbal. Iya, korbal ya, koran abal-abal gitu. 18 Juli itu hari kematian ibu saya tuh. 18 Juli ya, 18 Juli 2019. Nah, 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 Puasa 1912. Saya kaget. Langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Karena dalam bahasa Jawa Kliwon, Pahing. bukan pasa, ini bulan. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Oh, Ingat gak kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 Poso atau 5 Pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya Puasa. bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah Benar. tidak benar. Oke. Satu ya dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Barreskrim. Betapa cerobohnya Barreskrim. Tapi itu bisa bisa ada nggak dokter? Ada. Enggak, ditampilkan, kita minta. Ada. Nah itu ya satu dari aspek pasa dan puasa. Dan ini ada koran yang terbitan tahun yang lain, bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat tuh menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Artinya itu koran Mungkin yang karena khusus untuk Pak Jokowi, ada Jokowi beda. jadi Semua ya justru bisa itu dikhususkan. khusus spesial tapi dibikin percetakan yang bukan milik percetakannya Kedaulatan Rakyat. Oke. Karena Kedaulatan Rakyat platnya pasa bukan puasa. Dan puasa itu bukan puasa kan? Bukan pasa Yang poso di- Ramadan. di-share juga ya, di-share Ya, juga udah. ya yang asli puasa itu. Ya, udah di lembaran yang sama itu juga ada hal yang pasti ini fake ya. Ya. Jadi Joko Widodo itu tertulis di situ nomor 14 Joko Widodo, Fakultas Kehutanan. Ini adalah ingat baik-baik ya, ini adalah pengumuman penerimaan calon mahasiswa program sarjana. Ya kan? Ya. Semua fakultas, termasuk Fakultas Kehutanan. Nomor 14 dia, Joko Widodo. Di atasnya nomor 8 ya. Tulisannya adalah Anji Pramaria. Andi. Ini tulisannya Anji Pramaria di sini. Oh, mungkin waktu dia jadi penyanyi jadi ya. Jadi Gitu. nama salah satu temannya Joko Widodo yang dieharder juga, yang sering yang dari sekali, NTB yang sekarang menjadi pejabat di NTB ya, sudah pensiun. sudah pensiun ya. Nah itu namanya itu Andi Pramaria. Di Ya. sini di koran ini ditulisnya Anji Anji. Pramaria gabung. Oke. Pakai DJ Anji Pramaria, nanti dilihat ya. Ya. Udah kelihatan di situ. Itu kan udah nggak mungkin kan. Nah, udah. Terus kemudian Nanti Andi Pramaria ditampilkan juga ya, yang dia itu. menunjukkan ijazah dia itu. Nah, itu yang ijazah kan jelas Andi Pramaria. Iya. Ini di sini nomor 8 Anji Pramaria. Anji Pramaria. Anji Pramaria. Bisa tuh gabung. Gabung. Oke. Dan pakai DJ ya, pakai Oke. DJ ejaan lama Mungkin nggak Anji. ada typo gitu. Ya mana mungkin koran typo, mana mungkin, nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena ini nasib Orang. seseorang, nggak mungkin Kalau ya. namanya Udah. beda, dia nggak yakin. Iya dong, berarti bukan Andi Pramaria yang diterima, tapi Anji Pramaria kan Iya. gitu. Artinya udah dari dua itu aja. Ketiga adalah loncat ke dokumen yang lain. Ya, ini nanti saya kasih ya. Dokumen itu adalah formulir registrasi mahasiswa. Ya. Jadi orang kita keterima kan kita langsung ngisi formulir registrasi mahasiswa ya. Di situ ini seseorang bernama Joko Widodo menulis nih Fakultas Kehutanan, tingkat studi SM sarjana muda. Berarti dia diterima di sarjana muda bukan di sarjana.
Oke. Ya, Nanti saya akan bertanya beberapa hal soal itu. Oke. Artinya kalau dia itu diterima di tingkat sarjana muda, berarti nama dia itu tidak ada di urutan yang diterima sarjana dong. Masa iya tiba-tiba nyusup ada nama yang calon mahasiswa sarjana muda? Mungkin rendah hati orangnya, diterima di sarjana tapi udahlah saya jalani sarjana muda. Kalau rendah hati tinggi hati dong, dia naik tingkat dong. Enggak, dia diterima di sarjana tapi dia selesaikan sarjana muda aja lah kan? Bukan dong, ini kan registrasi, kita nulis. Oh iya. Registrasi masuk tuh kita masuk masuk UGM langsung kita daftar tuh kita ngantri tuh panjang banget ngantri untuk mengisi formulir registrasi. Ingat kan kita waktu itu masih di Gedung Pusat tuh. Dan saya ingat waktu orang tua saya nganter saya karena saya baru pertama kali tuh ke Jogja diantar sama ibu saya pas dia datang ke UGM ke daerah mana itu daerah kita registrasinya Sumur. ke gedung Pusat ke Gedung Pusat Bulak Sumur. Bukan. Tidak ada gedungnya nggak terlalu bagus pokoknya. Di situ tuh. Dan banyak orang pakai jasa gitu kan, jasa pengetikan itu gitu. Ibu saya bilang begini, aduh gimana kalau tiba-tiba namanya nggak ada. kan berbekal koran kita kan, berbekal koran dan panggilannya belum ada. Nggak ada pakai panggilan. Iya, pakai panggilan, koran pake aja. Koran, kita bawa koran nih. Waduh, gimana kalau nggak ada? Begitu ada lah, alhamdulillah. Nama dan pasti dong. Kalau Andi Pramaria di sini tulis Anji Pramaria, dia pasti nggak datang kan? Karena berpikir nggak mungkin ya. Nah, kemudian setelah kita mendaftar tuh ngantri, kita dikasih formulir registrasi mahasiswa. Kita mengisi program studinya apa? Ini dia mengisinya SM. Sarjana muda, dan itu konfirmatif lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu dokumen registrasi pada saat dia naik semester berikutnya di tahun 1981 1982. Berarti dia registrasi semester 2 nih, masuk semester 4 ya. Berarti dia semester 4 di situ, dia tulis lagi nih formulir kolomnya itu, nanti saya kirim. Sarjana, kalau itu udah ada gitu. Iya. Dilingkari sarjana muda, artinya kan confirm. Mungkin dia waktu itu ingat lagu Iwan Fals, engkau sarjana muda gitu ya. Ya ada tak dapat kerja, jangan-jangan ya kan. Gitu. Ya mana mungkin kan. Satu itu kan secara saya bicara di aspek behavior, saya nggak ngomong digital forensik atau apapun. Itu kan kita lihat ya, nggak mungkin anak mahasiswa sarjana muda itu gabung sama anak sarjana. Mata kuliahnya aja udah beda, circle-nya udah beda, ngekosnya aja udah beda, ngomongnya juga udah beda. Ya, saya bukan ingin merendahkan sarjana muda atau apa, tapi kan kita tahu ya ada strata yang berbeda kan gitu loh. Sehingga nggak mungkin anak sarjana muda itu ngumpul bareng anak sarjana gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi sarjana, nanti teruskan. Nanti ada beberapa pertanyaan soalnya saya. Boleh. Nanti ditanya aja, saya bisa jawab. Secara kronologis ya. Ini kita bicara dari sisi timeline. Nah, dari situ saya balik lagi ke Harian Kedaulatan Rakyat. Kok bisa-bisanya satu Bareskrim ya, Ceki Puslap 4 nggak bisa melihat itu sebagai sebuah kejanggalan. Satu, kedua, formulir registrasinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo menulis program sarjana muda. Kok bisa itu begitu cerobohnya, nggak melihat itu sebagai sebuah dokumen kejanggalan lagi. Kemudian registrasi, kok bisa dia menulis sarjana muda itu juga lolos dari Puslap 4. Ini kan nggak bicara Puslap 4, ini kita bicara aja dari sisi legitimasi dari dokumen gitu. Karena Puslap 4-nya itu setingkat kita usianya. Kan setinggi-tingginya usia kan 58 tahun. Jadi kalau 58 tahun itu berarti dia tidak mengalami sarjana muda. Kalau 58 tahun kan berarti angkatan 86 lah kira-kira. 85 ke atas udah gak ada lagi sarjana muda jangan-jangan. Gak ada sarjana muda itu di UGM itu terakhir tahun 77 itu untuk menyelesaikan program sarjana muda yang sebelumnya. Jadi tidak diselenggarakan lagi. Memang sih ada buku yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, terbitan 1982 ya. Itu yang masih menulis program sarjana muda dan program sarjana. Anggap aja itu buku betul. Artinya di tahun 1980 mereka masih menerima
Sarjana muda. Tapi di lembaran koran itu calon mahasiswa sarjana muda itu nggak nyampur di urutan calon mahasiswa sarjana. Tidak di kalau kata Romina tidak akan di 4 balai enggak mungkin di 4 balai. Di siksa. 4 nggak mungkin. 4 balai. Nggak mungkin dong gitu loh. Nggak mungkin, itu kan urutan. Nanti pas lagi diregistrasi itu di gedung yang lama itu, di gedung apa namanya ya? Ini apa? Iya, gedung registrasi. Apa namanya registrasi itu ya, yang jelek gedungnya jelek pokoknya. Lama itu. Iya. Itu kan kita urut berdasarkan dari nomor. Bukan gedung yang Cintaku di Kampus Biru itu bukan pendaftarannya, bukan di situ. Dekat mengarah ke daerah. Namanya Selokan Mataram. Iya, daerah di sana situ. itu. Yang ada SGPC lama. Iya, mengarah ke Pogung sana. Gitu. Itu dari 3 itu aja deh saya bicara. Oke. Ya, dari 3 itu aja. Oke dok, ditahan dulu dok ya. Ya. Jadi memang ada banyak hal ya dari sisi prosedur yang masih bisa kita persoalkan. Iya. Tapi untuk kepentingan masyarakat, sebenarnya yang tadi harus clear dulu nih ya. Di-clearkan dulu, biar Lanjut. kicking gitu. Oke. Ya. 3 pertanyaan itu dok silakan dijawab. Ya, jadi saya lanjut ya kepada dokumen-dokumen Bareskrim yang saya nilai ini janggal, ganjil, dan jelas ya, karena evidence base ya, artinya itu benar-benar dokumen yang dengan berani ditampilkan sama Bareskrim kan, artinya dokumen yang sudah ditampilkan itu. Iya, dia nggak bisa ditarik lagi kan, artinya dia yakin bahwa dokumen itu eligible untuk dijadikan sebagai materi untuk mengaslikan gitu kan. Nah, ternyata kan saya perlihatkan di mana letak keganjilan itu, dan itu 100% gitu ya. 100% itu koran itu. Nah, lanjut lagi kepada fakta-fakta yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik, bahwa ternyata seseorang, saya nggak katakan seseorang itu mungkin namanya sama atau apa, seseorang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah, ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada 1 orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu adalah transkrip nilai yudisium. Final kan berarti. SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat tuh dokumen itu. Oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah penuh. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu, apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Artinya dari sarjana muda kemudian melanjutkan ke program sarjana. Pertanyaannya, dengan IPK 205 seorang sarjana muda, apakah ia diizinkan untuk masuk program sarjana? Saya sangat meragukan. Karena ini kita bicara UGM, tier A. Universitas yang boleh dibilang nomor 1 di Indonesia. Mana mungkin dia dengan serta-merta mengizinkan seseorang sarjana muda ber-IPK 205 untuk lanjut ke sarjana. Pasti ada sebuah minimum kriteria, ya kan itu. Kemudian yang menarik lagi adalah soal KKN. Ya, di dalam dokumen Bareskrim itu disebutkan bahwa Joko Widodo itu KKN tahun 1983. Nah, sekarang kita lihat dari sisi timelinenya. Kalau dia memang diterima, artinya berdasarkan dokumen Bareskrim bahwa dia masuk UGM sebagai sarjana muda tahun 1980, berarti di 1983 dia baru menyelesaikan sarjana mudanya.
Di sarjana muda nggak ada KKN. Karena KKN itu untuk sarjana. Lalu dia ngapain KKN 1983? Artinya kalau dia memang melanjutkan, artinya kita percaya deh dia lanjut sarjana. Itu dia sarjana KKN-nya pasti di tahun 1985 atau 1986, bukan di 1983 di akhir sarjana mudanya dia. Satu, saya tegaskan sekali lagi buat masyarakat supaya tahu bahwa kalau seseorang mengikuti program sarjana muda, dia tidak ada kewajiban KKN. Ya. Jadi tidak mungkin dia itu KKN di tahun 1983. Untuk apa? Nah, seandainya dia melanjutkan ke sarjana, pasti ada minimum IPK. Seseorang bisa lanjut ke program sarjana, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Udah ya, nih selesai sampai di sini. Jadi, saya mau pastikan dulu. Okay. Itu dokter yakin bahwa dia memang diterima di sarjana muda? Yakin dari tulisannya dia sendiri. Oke, berarti kita untuk sementara kita pegang bahwa Jokowi itu sebenarnya mendaftar sarjana muda berdasarkan dari formulir yang dia tulis sendiri dengan tangan dia sendiri, yang di-spill oleh Bareskrim. Ya. Dan Bareskrim pasti sudah verifikasi dong itu datanya Jokowi ya, gitu. Dan ini adalah kita pegang sarjana muda. Oke, silakan teruskan. Ini adalah sesuatu yang sangat baru buat kita, novel buat kita, suatu hal yang baru. Kita sama sekali tidak pernah tahu selama ini bahwa ternyata ada seorang calon mahasiswa bernama Joko Widodo yang mendaftarkan kembali mendaftarkan diri masuk tahun 1980 sebagai peserta program sarjana muda. Selama ini kita tahunya dia adalah yang diklaim oleh dirinya sendiri dan diklaim juga oleh UGM dan semuanya, dia adalah mahasiswa S1 gitu loh. Ini kan sesuatu yang baru dan kemudian lanjut lagi, kalau ini kita inline-kan dengan yang KKN yang diklaim juga oleh UGM, diklaim juga oleh Bareskrim, diklaim juga oleh kawan-kawannya bahwa dia KKN tahun 1983, itu sangat tidak mungkin. Karena di situ dia baru semester 6, berarti akhir dari sarjana mudanya, karena sarjana muda kan biasanya 3 tahun ya. Itu nggak ada KKN, ngapain dia lulus terus KKN? Terus ada ijazahnya. Nah, dia sama sekali nggak pernah menunjukkan ijazah sarjana mudanya. Nggak pernah ada sebuah sebuah diskusi atau sebuah klaim atau apapun bahwa dia memiliki ijazah sarjana muda. Tiba-tiba dia loncat, dia punya ijazah sarjana. Ya, itu. Kemudian ada lagi transkrip nilai yang aneh buat saya, itu weird ya, ganjil, yaitu tiba-tiba Bareskrim menunjukkan transkrip nilai sarjana dengan nomor mahasiswa 1681 KT. Artinya itu adalah nomor mahasiswanya Joko Widodo. Mahasiswa bernama Joko Widodo. Ini saya nggak bilang mantan presiden atau presiden, Joko Widodo aja buat saya. Nah, ada tulisannya transkrip nilai sarjana. Di situ cuma satu, di situ tulisannya SKS-nya 88. Kemudian di sebelahnya ada IPK 3,05. Oke ya. Nah, nah orang kalau kemudian berhipotesis kan, seperti ada beberapa kelompok juga berhipotesis, ya berarti Joko Widodo itu lanjut dari sarjana muda ke sarjana. Nah, sekarang kita coba gabungkan. Sarjana muda dia memperoleh menyelesaikan 122 SKS. Kemudian sarjana dia tambah 88 SKS, total 122 122 ditambah 88. 200? Enggak dong, 122 tambah 88. Iya, 120 tambah 80 aja udah 200. Lah ya, kan nggak mungkin. Karena menjadi sarjana waktu itu berdasarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu hanya 144. Sampai 150. Sampai 150 tergantung. Saya 158 untuk S1 saya. Sampai selesai doktor 218 ya. Nah, ini untuk sarjana yang tanpa profesi itu kan antara 140 sampai 150. Ngapain dia 122 ditambah? Karena apa? Kalau seseorang mengikuti program sarjana muda lalu dia melanjutkan ke sarjana, maka ada beberapa mata kuliah yang tidak perlu dia ambil. Ya kan? Nah, terus lucunya lagi nih, masalahnya kan mata peneliti kan beda sama mata orang biasa. Di dalam transkrip nilai sarjana itu ada beberapa mata kuliah yang buat saya tuh ganjil. Satu tuh kewiraan, ingat kan kita punya kewiraan ya. Kami sama-sama UGM ya, jadi kewiraan.
agama Islam, bahasa Inggris, kalau Pancasila. Itu ada di situ lah. Itu kan sudah dia ambil waktu sarjana muda. Ngapain dia ambil di? Itu, namanya itu MKDU. Mata kuliah dasar umum. Itu ngapain dia ambil di program sarjana kalau memang dia lanjut, ya kan? Itu kan aneh. Jadi saya bertanya, ini transkrip nilai siapa gitu kan? Yang 3, itu 3,05 yang 88 itu gitu. Kan itu nggak inline gitu. Gini, Dok, kelemahan kita adalah cuma dokter yang melihat data-data itu. Harusnya dokter tadi share ke kita sehingga selama proses diskusi kita bisa tunjukkan yang dokter sampaikan itu harusnya. Tadi saya nunjukin ke ya, berarti bisa dilanjutkan. Ya, kita bicara mengenai lain. Ini ke Dokter Tifa ya. Hal yang seksis ya. Apa istilahnya seksis ya? Misogini. Misogini. Oh, baru dengar saya. Sampai yang hobi nipu itu biasanya apa tadi? Hobi nipu itu apa tadi yang biasa? Mitomania. Mitomania. Baru dengar juga saya. Saya ngerti mito itu ya mito tisu itu. Biasanya berbohong. Nah, mitomania. Saya pahami ya. Dalam perdebatan atau dalam kasus seperti ini, perempuan tuh selalu jadi korban. Karena biasanya yang tadi seksis perspektif itu ya. Jadi mulai tuh. Tuh kadang-kadang status, kadang-kadang apa dan lain sebagainya. Cantik salah, jelek salah, apalagi kan. Biasa salah semua itu. Ya kan? Kalau cantik salah, jelek salah, ya kan? Yang jelas perempuan. Saya membayangkan kalau saya lihat tuh banyak sekali tuh Dokter Tifa menerima perundungan begitu. Perundungan ya? Perundungan. Istilahnya perundungan. Ya? Bullying itu kan perundungan. Perundungan. Ya. Bullying. Ya. Sekarang tapi bukan perundingan, tapi perundungan. Dan ya kan? Bull itu bukan kerbau, Pak. Hah? Bull. Iya, bull. Kerbau kan? Bullying justru itu perundungan kerbau. dan perisakan. Oke. Jadi apa yang dokter ingin katakan atau ingin lakukan terhadap hal-hal demikian? Dan saya mendengar dokter baru aja mendapatkan dukungan dari sebuah komunitas. Kalau mau di-spill silakan, tapi kalau tidak kadang-kadang komunitasnya keberatan kan? Silakan. Ya, jangan saya. Enggak, sebetulnya tadi kita juga sepakat bahwa komunitas tersebut inginkan semua disclose ya. Karena kan saya sendiri nggak ada yang ditutupin. Justru malah saya ingin menyampaikan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya kepada masyarakat. Termasuk alhamdulillah tadi saya mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi namanya Perekat. Ya. Perekat itu adalah komunitas Kristiani. Ya, di dalamnya terdiri atas para pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, organisasi-organisasi pendeta Kristen, organisasi-organisasi Kristiani. Ya. Terus wartawan Nasrani juga ada berwarna Perhimpunan Wartawan Nasrani Indonesia. Ya, itu semua tadi bergabung karena mereka hari ulang tahun Perekat. Jadi kumpulan dari organisasi-organisasi tersebut tuh mereka berulang tahun dan saya diminta untuk ikut merayakan ya, menjadi narasumber mereka dan saya senang sekali karena di Jakarta. Dan saya senang sekali karena mendapatkan dukungan yang ya kita memang ini adalah peristiwa nasional ya, ini adalah masalah bangsa, bukan masalah siapa-siapa. Jadi saya alhamdulillah mendapat dukungan tersebut. Kemudian saya juga nanti akan berikan apresiasi dan hormat saya kepada mereka dengan menyampaikan sesuatu nanti mungkin berupa surat video terbuka atau apa gitu. Jadi sebuah video begitu. Nah sekarang dalam hal soal perundungan ya, saya rasakan terutama ketika saya tampil di iNews beberapa hari yang lalu ya, itu sebetulnya kan harus dibaca sebagai sebuah suara hati seorang perempuan ya. Kenapa Dr. Tifa sampai menyampaikan hal seperti itu dengan cara seperti itu? Secara umum saya mesti sampaikan ya, seorang perempuan itu sering laki-laki, ini karena Indonesia ini kan misogini ya, terus terang ya, terhadap perempuan itu. Misogini itu apa? Jadi merendahkan perempuan, ya merendahkan perempuan. Jadi perempuan itu dianggap lemah dan sebagainya. Termasuk soal menangis atau air mata.
Kalau seorang laki-laki menangis di muka publik, misalnya ada beberapa kali Joko Widodo menangis, terlihat menangis dan sebagainya, terlihat heroik gitu loh. Wah, presiden menangis gitu ya. Di akhir masa jabatannya mengakui kesalahan dan segala macam gitu. Tapi ketika seorang perempuan menangis di depan publik, sekjen partai dulu ada juga yang menangis juga. Iya kan, ya sekjen partai atau siapapun juga laki-laki tuh terlihat heroik, terlihat jiwanya halus dan segala macam. Tapi begitu seorang perempuan menangis di depan publik, maka termul-termul, buzzer-buzzer seperti mendapatkan sebuah amunisi baru untuk semakin merundung Dr. Tifa. Dr. Tifa cengeng lah segala macam. Padahal supaya para bapak-bapak ini tahu, laki-laki di seluruh Indonesia tahu, kalau seorang perempuan menangis itu berarti dia berada di puncak kemarahannya. Tangisan perempuan itu adalah ungkapan kemarahan, bukan ungkapan kelemahan. Jangan salah. Maka saya katakan di situ bahwa apapun yang menjadi ancaman yang saya terima saat ini, apapun yang menjadi fitnahan seperti yang dikatakan Ngabalin bahwa ada bohir, bahwa ada, itu kan fitnah, ya kan? Apa yang dikatakan oleh seorang wakil rakyat DPR yang bernama Ibu Irma Caniago, sesama perempuan, tangkap saja itu mereka dan segala macam. Ancaman-ancaman verbal seperti itu, nggak kurang-kurang menambahi ancaman-ancaman yang bersifat seksis kepada saya sebagai seorang perempuan. Aduh, yang saya terima itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Mereka itu perundungannya, bullyingnya, dan sekarang nih kalau saya lihat tendensinya ya, oleh para termul, oleh para buzzer itu adalah soal kredensial keilmuan mereka. Jadi seperti yang dikatakan Bu Irma Caniago terhadap Pak Roy Suryo, wah itu kan ahli telematika dari mana dan segala macam. Jadi dikecilkan kredensial mereka. Dr. Rismon Sianipar dipertanyakan doktorat dari Yamaguchi University-nya seperti itu. Itu sebatas itu. Kalau saya makian dari Sabang sampai Merauke itu saya dapat semua. Makian apa? Makian yang paling kotor, makian yang paling jahat, makian yang paling keji, itu saya dapat. Boleh disebut nggak? Kata-kata yang paling kasar. Nanti malah ada ustadz di sampingnya. Kata-kata yang paling kasar yang bisa tapi kita udah bisa bayangkan ya. Kata-kata paling kasar itu baca sendiri aja bagaimana. Kata-kata paling kasar terhadap seorang perempuan yang dikatakan orang Aceh sampai orang Jayapura itu sudah pernah disampaikan ke saya sampai dengan hari ini. Enggak, maksudnya bahkan gini. Sekarang kita nggak menyebut daerahnya ya nanti maksudnya disampaikan oleh siapapun gitu. Disampaikan oleh siapapun istilahnya gitu. Dari ujung Sabang barat sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke kan biasa itu dari ujung barat sampai ujung timur. Itu quotes biasa kan, ya kan? Itu makian itu tuh udah disampaikan ke saya. Belum lagi yang namanya caci maki. Nah, sekarang yang tambahan lagi ini teror verbal. Teror verbal disampaikan melalui media apa? Media Twitter, media TikTok ya. Langsung ke WA enggak ya? Langsung ke WA juga. Ada juga ya? Banyak sekali. Kalau itu yang langsung ke pribadi saya, WA, DM, inbox, aduh, isinya udah luar biasa. Saya nggak tahu apakah itu menjadi evidence untuk kita tuntut apapun ya. Tapi saya nggak mau pikirkan itu ya. Tapi itu udah banyak sekali. Ada satu masa di mana saya nggak mau pegang HP saya, karena isinya itu bahkan sampai telepon, bahkan sampai WA. Ini udah nggak bisa dibaca lagi nih HP saya. Oh, itu ada telepon nggak jelas juga? Oh, banyak sekali sampai tengah malam, sampai jam dini hari itu. Ini sampai HP saya ini. Maka mungkin mohon maaf ya, Bapak Pak Agus atau Pak Al-Katiri, kadang-kadang saya suka karena isinya luar biasa. Lawyernya aja jarang diterima. Karena saking luar. Apalagi saya. Karena saking luar biasanya isinya gitu. Jarang diterima HP, tapi tidak dijawab. Karena terlalu. Nanti orang bilang, ini lawyernya maksudnya lawyernya datang tengah malam, bukan kan? Telepon atau WA. Enggak tengah malam juga. WA-nya nggak dibalas. WA-nya nggak dibalas. Telepon nggak diangkat. Belum dibalas. Jadi sangat seksis ya tentang sangat seksis lah. Sangat seksis itu yang saya terima, sehingga ya mungkin ya bisa dimaklumi kalau saya sangat marah dan saya bilang puncak kemarahan seorang perempuan itu nangis. Itu menangis itu adalah tanda frustrasi, tanda marah sekali, tanda sesuatu yang sebetulnya sudah ditahan dengan kesabaran. Titik kulminasi. Ya, sudah titik puncaknya. Bukan sedih ya, bukan. Perempuan itu beda. Perempuan itu menangis itu tanda marah.
Menangis itu tanda marah, Baru tanda tahu saya. kecewa, marah, bukan sedih. Bahkan perempuan itu pada saat puncak kesedihan malah tidak menangis. Oh. Lihat aja perempuan-perempuan kalau sedang berduka, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, pada saat itu malah tidak menangis. Coba aja lihat. Sok. Karena dia sibuk dengan dia bisa mengenal. Tapi ketika dia marah, kecewa, itu dia malah Ada menangis. teman saya dulu, memang ketika ibunya meninggal, dia konsentrasi bagaimana menyelesaikan Urus, ya. prosesi. Betul. Setelah prosesi selesai, 3 hari kemudian dia baru nangis. Baru nangis ya. Iya, iya. Gitu. Saya tambahkan nanti ya. Iya itu. Jadi supaya tahu situasi pada saat itu. Dan pada saat itu kan saya mengalami serangan misogini juga pada acara tersebut, ya kan? Ya. Bagaimana mereka memaki-maki salah satu dari narasumber itu. Waduh, kata-katanya udah kepada rekan saya ya, kepada lawyer saya bahkan Bu Kurnia itu bisa evidence. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Ini kritik juga kepada lawyer, walaupun saya lawyer juga ya. Kok bisa lawyer itu mentalnya adalah mental memenjarakan orang, apalagi sampai mudah-mudahan malaikat datang mengaminkan. Padahal beliau katakan if ya kan, saya bersedia kalau memang ijazahnya asli kan gitu. Iya, iya. Kok tiba-tiba Ya. Lawyer siapa itu? ada lah lawyer. Kita nggak boleh sebut nama. Kalau di organisasi saya pecat lawyer itu. Hah? Dan di depan umum, di depan publik ya, kita tuh sangat sangat terlarang ya menyebut orang dengan kamu, kau. Iya, Itu kan pada waktu itu seperti itu, dan ini sesama sejawat loh. Nah itu kan saya terpengaruh, marah saya sangat marah. Jadi di situ. begini, kalau saya tambahkan sedikit ya. Sampai anu juga ada tambahan sedikit. Oh, saya lebih terkenal tuh. Saya lebih banyak. Ya harus gitu dong. Waduh. Tolong ya, jadi lawyer itu jangan suka membangga-banggakan kasus. Iya. Karena kalau kita bicara tentang yang namanya ini noble, ini profesi yang terhormat, justru Anda harus malu kalau seandainya Anda membela kasus yang banyak duitnya. Iya. Ya kan? Gitu. Saya rata-rata nggak ada duitnya. Gini, saya tambahkan Iya, pembicaraan soalnya. saya. Oke. Jadi begini, saya memahami banget dengan Dokter Tifa ini, kenapa dia sampai menangis dan sebagainya ya kan. Kemudian sebenarnya dengan bulian-bulian itu bukannya menambah dia tidak semangat. Tidak itu merupakan power bank buat dia gitu loh. Baru kali ini saya dengar istilahnya merupakan power bank. Iya. Luar Dia nggak biasa. lowbat, malah power bank. Itu energi baru buat dia, satu. Kedua, dia yang ditangisi itu apa? Bukan nangis ya, mengeluh itu apa? Dia bilang, kok sampai orang nggak mau buka ijazahnya gitu loh. Intinya itu loh. Ya kan? Sampai merelakan orang masuk penjara. Yang itu yang ditangisi, tinggal buka saja ijazahnya, selesai sudah. Jadi sebenarnya yang ditangisi itu karena Frustrasi. tidak mau membuka apa ya, Ijazah. rela lah dia itu membuat orang-orang itu di penjara hanya dengan Bahkan tidak membuka. ada lagu terakhir. Maaflah sama Jokowi. Kok tidak Kok maaf? meniru Obama gitu loh maksudnya, Iya. gitu loh. Dengan selesai kan, dia katakan bahwa dia bukan citizen, bukan kelahiran sana, ditanya ini birth of birth saya. Tega-teganya gitu loh. Nah, itu intinya itu. Sudah. Kan dikatakan begitu. Jadi dia sampai nangis, kok ini orang ini pemimpin negara kok sampai rela tanpa membuka ijazahnya, nggak peduli dia sampai orang Yang itu. dilakukan Obama tadi kan bagus sekali. Dia memberikan otorisasi kepada lembaga yang memiliki data dia. Iya. Dan tidak hanya short form, tapi long long form. Iya. Tapi sebagai pejabat publik berhak warga negara itu mempertanyakan. Iya. Iya kan? Oh, itu berhak. Dan whenever dia comes to public, dia bukan lagi private document. Bukan lagi. Iya. Karena sudah Begitu dia digunakan. mendaftarkan dirinya dan ijazah itu merupakan syarat dari pendaftaran itu sudah menjadi milik umum. Makanya saya heran tuh kalau ada lawyer Kecuali yang ngomong, tidak ada melampirkan Iya. ijazah. lawyer yang ngomong, wah ini kan private, dokumennya private. Iya, sampai juga bilang gini, apakah ada kewajiban Pak Jokowi mengumumkan tentang ijazah aslinya walaupun dia punya? Ya memang tidak ada kewajiban seandainya. Oh enggak, itu kalau ada under Sebentar. public ethic itu wajib. Loh, bukan ketika seandainya diminta, saya bilang. ketika diminta wajib. Seandainya dia Iya. mengatakan demikian. Selain itu Iya. publik, kedua ada satu peristiwa.
Kenapa pada waktu dia memenjarakan orang dengan kebohongan, jaksa tidak memeriksa dia, polisi tidak meminta ijazahnya untuk membandingkan di persidangan? Kan itu kan waktu itu kena kebohongan itu Bambang Tri dan Gus Dur itu. Ya, dia harus periksa itu untuk memastikan bahwa orang ini bohong. Seharusnya dari awal jaksa itu sudah harus menghadirkan ijazahnya di dalam persidangannya. Tuh, Dokter Tifa sudah mulai power bank ini ya. Emosinya naik tuh, udah mulai merah tuh mukanya. Iya, udah masuk power banknya ini. Oke. Sebelum ini coba kita bacakan dulu komentar sobat era sekalian. Siapa tahu ada yang penting untuk dijawab ya. Teguh Santoso. Dia malah pantun. Jalan-jalan ke kota Parigi, naik bus malam. Indah sekali. Cakep. Kalau si Mukidi merasa ijazahnya asli, para termul kelojotan pas minta diverifikasi. Oke, mana lagi ya? Saya agak bingung tuh kalau membaca ini soalnya kadang-kadang Gerak terus. Jadi sekarang lihat ya, kita para saintis itu diadukan dengan ahli hukum. Nah ini ada ini perlu saya klarifikasi. Refli Harun, cemen, nggak mau gabung, nyari aman sendiri, tidak setia kawan. What? Nah ini sekarang lagi ngapain? Bukan, saya tuh kadang-kadang bingung. Mereka bilang gabung itu kok tidak gabung sebagai kuasa lawyer. hukumnya Dr. Tifa. Padahal sobat era sekalian ya, ini hurakan yang harus paham. Justru saya tidak gabung sebagai kuasa hukum itu saya berani. Karena kalau saya jadi kuasa hukum saya terlindungi sesungguhnya. Tapi kalau saya tidak jadi kuasa hukum saya tidak terlindungi. Cuman karena saya ini memberitakan kasus ini secara frequently terus menerus. Kalau saya jadi lawyernya itu namanya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Saya part of the problem, lalu saya pula memberitakan problem tersebut. Ini nggak paham-paham nih orang-orang ini. Makanya ketika suruh diajak bergabung saya bilang jangan. Kalau saya bergabung nanti jeruk makan jeruk. Bayangkan. Pak Al-Katiri duduk di sini mewawancari Dokter Tifa yang kliennya. Iya. Kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Paham nggak? Hurakan. Jadi kalau paham Bang dia. Refli Harun itu jeruk, saya advokat. Karena itu saya memilih, udahlah saya tidak ikut gabung sebagai advokat, tapi saya memberitakan ini sebagai public accountability saya. Yes. Kan? Gitu. Dan Oke, memberikan silakan. advokasi juga. Dan ini kan part of his contribution kan? Kan kalau pemahaman saya tuh kan seorang lawyer pengacara itu nggak hanya bertugas sebagai kuasa hukum saja, tapi memberikan tapi juga memberikan konseling, memberikan consulting, memberikan advocating, termasuk sekarang ini kan? Termasuk. Iya. Nah, cuman tadi ada penasihat hukum. Ada etika yang harus saya jaga jaraknya antara narasumber dan provider kan begitu. Iya. Jadi you are narasumber, my sources, saya adalah provider dari YouTube ini begitu. Jadi nggak boleh saya jeruk makan jeruk gitu. Oke, silakan. Kecuali cuman sekali dua kali. Ini saya puluhan kali sudah memberitakan ini. Oke, silakan. Hampir setiap hari. Apalagi yang Oh ya, saya mau bicara sedikit ya. Oke, silakan. Nggak sedikit. Jadi sebetulnya sekarang ini serangannya baik on air di media, di TV maupun yang ada di media sosial itu serangannya serangan-serangan ad hominem, serangan-serangan yang bersifat pribadi, bahkan fitnah-fitnah pribadi, sama sekali nggak ada isinya tentang substansi, tentang hakikat counter terhadap apa yang kami sampaikan. Nothing to do sama substansinya ya. Nggak ada sama sekali dengan substansi, gitu loh. Jadi sama sekali. Jadi memang itu menunjukkan justru kepanikan dari bagaimana mereka katakanlah yang melaporkan saya ini panik. Kenapa harus menggunakan termul-termul yang diternakkan begitu banyak sekarang? Kenapa harus menggunakan buzzer-buzzer senior pun diturunkan gitu kan? Kenapa? Serang aja dengan evidence based, objektif. Iya, bicara saja diskusi dengan substansi. Ini kan sama sekali enggak. Bahkan anak saya pun kena korban sekarang. Anak saya dibully juga, anak saya diteror juga, sampai alamatnya di mana, ini anak tinggalnya di mana. Kan itu mengerikan sekali. Dan ini menurut saya kita nggak bisa salahkan kepada rakyatnya, masyarakatnya, pada elitnya. Iya. Karena elitnya itu yang tidak menyetop itu kan. Iya. Gitu. Malah justru menggunakan mereka untuk amunisinya mereka gitu. Jadi memang ya kelemahan kita ini adalah semua
argumentasi itu tidak dijawab dengan argumentasi. Betul, itu. Ya kan? Jadi dijawab dengan, cobalah kita lihat ini, Roy Suryo kemudian mempresentasikan mengenai perbedaan tuh 3 ijazah identik tidak identik. Ibarat ini dia orang tinggal dikobok-kobok aja. Enggak, itu enggak ada yang sama. Bagi saya itu enggak, itu identik. Jadi cuma ibarat nangkap ikan, dia kobok-kobok aja ikannya biar lari semua. Nah, ini menurut saya ketidakmampuan untuk jeli membuat argumentasi kan. Kalau enggak ngobok-ngobok biar ikannya lari, ngancam biasanya kan. Dan siapa yang ngomong lagi, kita tidak tertutup kemungkinan untuk melaporkan. Kira-kira begitu. Ini saya mau tanya ya, advokat itu boleh mengancam dengan borgol seperti itu di depan umum? Atau kita nggak usah bahas yang itu karena orangnya nggak ada di sini. Ya maksudnya ini sebuah kasus yang kelihatan dan itu terkena di saya kan. Iya. Apakah boleh gitu loh? Ya nggak boleh Etik mestinya. Ya kan? Itu masuk ke etik, bisa dilaporkan ke Bisa dilaporkan organisasinya. Kalau tidak, dan ada sebuah pertanyaan yang penting yang tadi saya dapatkan dari audiens tadi ya. Iya. Ada seorang milenial, dia sampaikan begini, Dok, ini kan sebuah dokumen yang sudah berlalu, gitu kan. Dan kenapa sih mesti diangkat-angkat terus? Oke, gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat sering good banget. itu. Walaupun dia nggak setuju sama kita, tapi kan dia masuk akal Ya, jawaban saya adalah gini. Iya. Apakah kita mau kita nanti akan punya presiden yang ke-10 dengan ijazah palsu, punya presiden yang ke-20 dengan ijazah palsu lagi, tanpa adanya penyelesaian? Ini adalah waktunya Tuhan membuka sebuah peluang buat kita untuk menyelesaikan sejarah hitam ini, untuk menguak kebenaran tentang dokumen ini, supaya tidak menjadi presiden di masa depan. Sebab kalau tidak, maka ini nanti akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi, dan ini menjadi sebuah sejarah yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia yang tidak akan terselesaikan. Presiden yang tidak bagus. Tapi kalau saya ya, itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, ini sekarang belum final. Kita naluri seorang saintis adalah menyelesaikan masalah sampai tuntas, dan itu adalah sebuah tugas dari seorang peneliti, menyelesaikan masalah sampai tuntas. Nah, ini jangan sampai penyelesaian masalah dengan penelitian ini dihentikan secara paksa dengan kriminalisasi. Itu sebuah presiden dan akan menjadi sebuah legasi yang sangat buruk bagi negara kita sampai masa depan. Itu jawaban saya. Oke. Kita membiarkan sebuah keburukan, ya, sebuah pertanyaan itu terus berlangsung. Iya. Jadi begini, sebenarnya kan ada yang namanya etika publiknya, ya kan? Yang kita permasalahkan ini adalah ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik. Ya. Dan kita pengen disclosure. Itu yang paling minimalis kan? Ya. Dan ketika kita kemudian minta disclosure, memang ada kewajiban untuk mendisclose itu. Iya. Gitu loh. Karena itu bukan informasi yang dirahasiakan. Kan begitu. Nah, ini aja dia nggak mau. Padahal kalau kita bicara tentang kewajiban publik, ya itu kewajiban yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan. Kalau kita minta itu sebagai public disclosure. Gitu. Iya. Kadang-kadang susah, pejabat publik ini nggak paham kewajiban kewajiban etiknya, kewajiban publiknya. Saya mau kalau ada perintah pengadilan, waduh. Kewajiban secara undang-undang juga kan itu? Iya. Iya kan? Itu kan Iya. ada. Memang kalau undang-undang bicara kalau seandainya ada sengketa informasi. Tapi itu bicara tentang hukumnya, tapi Ya. etika itu kan di atas hukum. Iya, di atas hukum. Apalagi dia jadi pejabat publik yang tertinggi. Oke.